Terima kasih Roh Kudus untuk kesatuan, the unity in our midst. Roh kesatuan. Thank you. Ini adalah waktunya. This is the time Malaysia will continue to move forward, bergerak ke hadapan melalui kesatuan, and kita memberi syukur untuk Malaysia United Firewall yang menyatukan Malaysia, bringing one family, keluarga, untuk bergerak ke hadapan untuk Malaysia. Kita serahkan segala agenda pagi ini adalah agenda Roh Kudus. Terima kasih. Saya melihat, saya hendak mendeklarasikan Yohanes 16 dan ayat 13. Roh Kudus yang diam dalam setiap pendoa adalah roh kebenaran, the spirit of truth. Dan bulan April yang baru ini, roh kebenaran akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Bila kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan membebaskan kita. Kebenaran dari Tuhan akan memberi kemenangan. The truth will set us free. The truth will give us victory. Kebenaran Tuhan, wow. Seluruh kebenaran, guide us into all truth. Dan juga Roh Kudus akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Amen. Things to come for the month of April. Bila pendoa bersatu, things to come. Hal-hal yang akan datang untuk Malaysia ada hal-hal yang akan memberi kemuliaan kepada Tuhan. So, terima kasih pagi ini. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan seperti Malaysia di syurga. Syurga di Malaysia di waktu ini. Sesuatu yang baru tiba-tiba akan terjadi. Karena ini adalah pendoa yang percaya. Kita serahkan semua untuk 1 jam 30 minit ke hadapan kita ini. 1 hour 30 minutes ahead of us is empowered by the Holy Spirit. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin, amin, amin. Haleluya. Oke. Shalom, shalom. Mari kita mulakan dengan penyembahan, memuji Tuhan pada pagi ini. Bahwa Tuhan kita itu luar biasa, Tuhan kita besar. Haleluya. Mari saya pimpin dalam doa. Bapa di surga, kami menyerahkan pagi ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami istiharkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir. Dan bahwa kami mau membesarkan, kami mau mengagungkan Tuhan. Kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan bahwa Dia, sebab Dia besarlah, kita ada pada pagi ini bersama-sama. Mari kita menyembah bersama-sama. Amin. Haleluya. Saya mengajak kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan dengan lagu ini. Kita hayati, jiwai lagu ini. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Benar Tuhan, bahwa Engkau tiada yang Tuhan yang besar seperti Engkau.
Engkaulah yang terbesar. Masalah yang besar, Engkau lagi yang terbesar. Oh haleluya Tuhan. Pagi ini di dalam nama Yesus, oh kami mau mengangkat pujian, penyembahan, membesarkan Engkau. Oh, biarlah hadirat Tuhan turun di tempat kami masing-masing. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Mari kita sembah Dia bersama. Tiada seperti Engkau. Biarlah ada aliran bersama. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Biarlah penyembahan kami ini sampai kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati, jiwa, akal, budi kami, kekuatan kami sembah Engkau. Dan Tuhan, karena Engkau baik, semua baik di dalam Tuhan. Walaupun keadaan sekeliling kami tidak baik, tapi Engkau tetap baik dan kami baik berada di dalam tangan Tuhan. Mari kita menyembah bersama-sama lagu ini. Dari sejak semula Tuhan menciptakan kita semua, Dia sudah menetapkan. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Benar Tuhan, Engkau yang baik, semua baik. Tuhan yang baik, Allah yang baik. Dari semula telah Kau tetapkan dari tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua, mari kita katakan bersama-sama, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua amin.
telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saya mengajak kita terus menyembah Dia. Haleluya, kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, menyembah Dia di dalam bahasa roh. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami sungguh menyerahkan setiap kami, hadirat-Mu hadir sungguh nyata. Apa yang diucapkan jadi seperti iman kami. Dan saya berdoa Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh Shekinah Glory Tuhan ada, hadir, memenuhi di setiap kami, di mana kami berada. Kami boleh merasakan, kami boleh mengalami, dan kami mengalir bersama-sama. Haleluya, haleluya, rasyadama dadahe. Serena marcastera la roshide ke bini mande sadam. Oh, kami merendahkan diri Tuhan. Kami merendahkan diri dan mengakui setiap kesekecil manapun pelanggaran dan dosa kami mau akui Bapa. Kami mau mohon ampun. Kami mohon ampun ya Bapa di surga, supaya Bapa, kami mohon belas kasihan, pengampunan Tuhan, penyucian dengan kuasa darah Tuhan Yesus, agar kami disucikan semuanya, layak datang menghampiri tahta-Mu. Sehayam naramasedin. Ini haus karena kabar syahurana. Kasih-Mu yang terbesar menurun, mengalir, diam di dalam kami. Kasih menutupi banyak sekali pelanggaran, kasih menutup banyak sekali dosa. Kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih agape Tuhan, turun mengalir di dalam darah kami. Kira syahya Hadapkan saya Bapa di surga menyerahkan setiap pribadi kami, and I want to release and I decree and declare in the mighty name of Jesus, the mighty presence of God flow. Hallelujah, mengalir kami ini. This is so real. This is not only just pray, but we want to experience you. Kami mau mengalami Engkau Tuhan, agar doa-doa kami, penyembahan kami, sharing firman menjadi hidup kerkas sadarana. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, supaya inilah masanya, inilah waktunya Tuhan. Kami berada di akhir zaman.
kami mau menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Oh, kami tidak mau lagi teragak-agak, tetapi kami mau menjadi kami mau all out. Kami mau menyerahkan semuanya. Kami tidak tahu berapa lama lagi kami boleh hidup Tuhan. Oh, dalam keadaan pandemik ini. Tapi Bapa di sorga, selagi kami bernafas, selagi kami hidup, kami mau serahkan semuanya, segalanya kepada Tuhan. Supaya nanti kalau kami sudah pulang menghadap Tuhan, kami tidak lagi ada perasaan bersalah atau takut. Tetapi kami sudah menyelesaikan semua apa yang Tuhan percayakan, taruh di dalam hati kami. And Tuhan mengatakan, well done my son, my daughter. Oh anakku, engkau telah melakukan yang terbaik. Oh Bapa di sorga, rahasia dan anak, biarlah Tuhan menyingkirkan rasa takut, rasa ragu-ragu itu Tuhan. Tetapi kami mau melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Itulah yang persis kami lakukan di masa kami. Selagi kami membuka mata, selagi kami bernafas, selagi jantung kami masih berdegup, kami mau lakukan bagian kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, jadi. Haleluya. Amin. Ya, Reverend Kenny. Sekarang bagian sharing firman. Saya diberi ayat firman Tuhan dalam Yezikiel 37 ya. Di situ dimana Tuhan berbicara tulang-tulang ya sudah kering ya, tanpa isi, daging, kulit, dan Tuhan berbicara supaya Nabi Yezikiel bernubuat, sampaikan pesan Tuhan dan menghembuskan nafas. Coba kita lihat di dalam Yezikiel 37 ayat 4. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Dan kalau kita lihat, akhirnya Yezikiel bilang, ya Tuhan, menjadilah seperti yang kau kehendaki. Dan kita tahu bahwa tiba-tiba ada hembusan nafas, membuat semua tulang-tulang hidup, kulit dan daging bangkit. Ini satu pesan Tuhan khusus untuk bangsa-bangsa hari-hari ini, di mana kita tahu bahwa kita mengalami satu proses yang cukup berat, sudah genap 2 tahun. Saya masih ingat 18 Maret 2020 ya, terjadi pandemik, dan kita tahu COVID ini telah mempengaruhi sistem politik, keuangan, pergerakan begitu banyak, kapal-kapal berhenti ya, ataupun flight pesawat, dan kesannya ya ada ramai yang meninggal. Dan juga kita tahu bahwa kita sudah mulai buka hari ini 1 April seperti diklaim, diucapkan, dideklarasikan oleh Pastor Darwin tadi. Nah, saya percaya Tuhan mau melakukan sesuatu. Kita lihat seterusnya ayat yang seterus di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, Ini pandemik ini masif, kegerakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Banyak orang berkata kita sudah di zaman akhir, bukan saja akhir zaman, tapi zaman akhir di penghujungnya. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, dan ada kemungkinan ada di antara kita yang dapat melihat Yesus turun, yang bertakhta, berkuasa atas bumi ini 1000 tahun, dan kemudian ada iblis setan dilempar ke jurang maut, dan Yesus akan memberi satu bumi yang baru, Yerusalem yang baru, supaya kita dapat bersama Tuhan memerintah ya. Nah, namun demikian, menurut Rick Warren, baru-baru saya dengar dalam konferensinya yang begitu ramai orang ikut, dia sampaikan satu statement. Sebenarnya kebauan rohani sudah terjadi. Banyak tempat goyang jiwa-jiwa, dan banyak gereja-gereja mulai bangkit.
Namun demikian, karena kita terlalu banyak fokus kepada COVID, dari Corona sampai ke Delta dan terkini Omicron, ya. Om itu saya nampak satu cerita kartun, dia bilang Om itu laki-laki kalau bahasa Indonesia, Uncle Micron. Sebelumnya tante Corona. Sehingga kita lupa bahwa Yesus itu adalah Alfa dan Omega, yang awal yang akhir. Dia raja atas segala raja. Dia Tuhan atas segala Tuhan. Dia berkuasa atas bumi ini. Ya, kita dipengaruh akhirnya juga ke belakangan ini, selain dari gempa, dari bencana, dan juga nabi-nabi palsu, dan yang menarik perhatian kita apabila Rusia serang Ukraine, sehingga orang banyak yang ketakutan apa ini mungkin perang dunia ketiga dan sebagainya. Namun kita bersyukur, baru ada satu pesan message saya dengar dari seorang hamba Tuhan. Dia katakan bukan Putin yang berkuasa, bahkan bukan juga Joe Biden, Presiden Amerika dan juga Rusia, ataupun Xi Jinping dari China. Tapi yang berkuasa adalah Yesus. Yesuslah Tuhan Raja dan telah mengalahkan maut. Dia telah menanggung dosa, penyakit manusia, dan Yesus telah duduk di sebelah kanan Allah. Matius 28 ayat 18, segala kuasa di surga dan di bumi ada di tangannya. Bahkan firman-Nya berkata kerajaan, Injil kerajaan Allah, kabar baik tentang kematian dan kebangkitan Yesus ini akan diberitakan kepada semua bangsa setiap suku. Menurut World Partner, saya selalu dapat message dari World Partner, pendeta pemuji, dia katakan bahwa ada berapa ratus lagi ya suku bangsa yang belum diterjemah dan memuji dalam bahasa dalam Alkitab dan juga Injil, ya. Dan ada kemungkinan di generasi kita dapat selesai. Ini disampaikan karena melalui Zoom, melalui Facebook, melalui media sosial, ada tempat kita mungkin tidak sempat mengutus misioneri, tetapi Injil boleh disampaikan kalau semua anak-anak Tuhan sadar janji Tuhan. Perhatian kita bukan lagi COVID, bukan lagi pandemik, endemik, bahasa-bahasa yang sukar kita ngerti, dan bukan fokus ke perang di Ukraine. Memang kita berdoa untuk saudara kita di sana, namun demikian fokus kita janji Tuhan, Injil kerjaan Allah. Ini satu tanda akhir zaman ini jarang diberitakan. Saya lihat banyak tanda Dajjal lah, tanda inilah, tanda ini di langit, bulan dan bintang jadi gelap. Yaitu semua tanda-tanda akhir zaman. Tapi satu dari tanda akhir zaman yaitu adalah Injil kerjaan Allah harus diberitakan. Maka seterusnya, coba kita lihat di konfirmasi lagi dalam Yesaya, sudah berapa 3.000 tahun yang lalu sudah melihat ini. Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1-3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun akan datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Kata firman Tuhan, satu dari tanda akhir zaman adalah bukan hanya perang, bukan hanya banjir dan juga Omicron dan yang lain, Corona, tetapi satu dari tandanya adalah terang Tuhan turun, bangkit. Ya, sebab itu kata firman Tuhan, saya bernubuat supaya jadi terang, karena terangmu telah datang. Walaupun bumi, ya, kegelapan menutupi bumi, walaupun kesengsaraan, walaupun sana sini terjadi bencana perang, walaupun COVID telah begitu menakutkan banyak orang, ada yang anxiety, ada yang depressed, tidak kurang yang bunuh diri. Namun demikian kata firman Tuhan, terang Tuhan turun atasmu, terbit atasmu. Ini saya percaya bicara tentang gereja, bicara tentang Anda dan saya. Malaysia, 32 juta bangsa Malaysia akan mendengar Injil kerajaan Allah. Mereka akan mendapat mimpi, penglihatan dan nubuatan, kata firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai yang ke-21.
Ya kata firman, ada mimpi, ada penglihatan, nubuatan. We are the people of power. Ini waktunya kita lihat anak-anak Tuhan bernubuat. Ini anak-anak Tuhan mulai dapat penglihatan. Anak-anak Tuhan berjalan dalam tanda-tanda dan mukjizat. Dan itu akan lipat ganda terjadi di waktu sekarang. Waktu ini Tuhan akan pulihkan kota dan bangsa. Saya sangat percaya karena itu janji Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu terjadi. Kira-kira 2000 lebih tahun yang lalu waktu mereka berkumpul dan tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan api dan lidah-lidah api turun di tengah-tengah mereka, dan mereka orang-orang yang biasa, 12 orang, Olaf Yudas, kemudian ganti Matias, dan kemudian kita lihat juga ada Ibu Yesus dan yang lain, ada 70 orang lagi, dan kira-kira 120 orang berkumpul di loteng. Waktu mereka berdoa, tiba-tiba pencurahan Roh Kudus terjadi. Saya percaya Pentakosta seterusnya akan terjadi. Ada tuayan besar-besaran membumi. Bahkan saya percaya Malaysia, bahkan Borneo akan dilawat Tuhan sekali lagi. A great awakening akan terjadi, terobosan, akan terjadi pemulihan dan juga kesembuhan. Dan melalui mimpi-mimpi banyak orang-orang di Malaysia akan mendengar Injil, banyak orang akan mendapat penglihatan, penyataan-penyataan dengan cara Tuhan yang ajaib. Karena ini sudah waktu akhir, iblis tahu waktunya juga sudah singkat, Roh Kudus juga sedang bergerak memimpin gereja Tuhan mencapai kesatuan. Mari pagi ini kita bangkit, kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, minta Tuhan lawat 32 juta rakyat Malaysia secara khusus, dan banyak orang Indonesia di sini, orang China, dari Timur Tengah ada di sekitar kita. Mari kita berdoa bersama supaya kita melihat terjadi pemulihan, terjadi transformasi, terjadi kebangunan rohani yang besar. Ada pencurahan Roh Kudus terjadi. Mari kita sepakat supaya fokus gereja mulai bulan April ini bukan hanya COVID, bukan perang, bukan banjir sahaja. Itu tentu kita perhatikan, tetapi kita mulai fokus janji Tuhan. Terang Tuhan turun, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang Tuhan, dan raja-raja, pembesar-pembesar akan datang kepada cahaya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami dapat bersatu berdoa dengan Prayer World United, dengan berbagai suku bangsa, bahasa. Kami sepakat deklarasikan Yesus Tuhan dan Raja. Yesus penguasa mutlak, segala kuasa di sorga dan di bumi ada di tangan Tuhan. Tolong kami Bapak, bangkit, gereja-gereja mulai bersatu, gereja-gereja Anglican, Methodist, Lutheran, Katolik, gereja Calvary, gereja SIB, Basel, Protestant Church. Kami mulai tidak tertarik dengan denominasi, tapi kami tertarik dengan Yesus sebagai pusat. Kami mulai berdoa sepakat, kami berdasarkan firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kami tiap hari siap datang di hadirat Tuhan dan tinggal di hadirat Tuhan setiap hari 24 jam. Waktu kami tidur dalam hadirat Tuhan, kami bertindak bergerak dalam hadirat Tuhan, sedar akan hadirat Tuhan, bahkan dipimpin oleh Roh Allah, sehingga kami menyala-nyala hati kami membawa bangsa-bangsa kepada Tuhan di dalam doa, bahkan dalam tindakan-tindakan kami. Tuhan, kami mau menjadi pembawa api revival. Kami mau menjadi pembawa api revival kepada bangsa-bangsa dari Malaysia bangkit Tuhan, dari Borneo bersinar terangmu turun atas gereja-gereja. Kami berdoa, kami sepakat gerejamu mulai lebih aktif, haus lapar akan firman Tuhan dan melakukan firman, dan juga dipimpin oleh Roh Allah. Kami mau bergerak dalam kesatuan. Kami tahu Tuhan, apabila kami berdoa berseru, Tuhan Engkau lawat kami satu persatu, setiap suku, setiap bangsa di seluruh Malaysia, bahkan suku-suku bangsa akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam mimpi, penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang lain. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Datanglah kerjaan-Mu ya Bapak, jadilah kehendak-Mu di bumi, di Malaysia seperti yang di sorga. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus yang baik. Kami tahu Engkau mengasihi kami tahu firman-Mu akan digenapi. Matius 24 ayat 14, Injil ini, berita kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah akan diberitakan ke seluruh muka bumi.
Kami klaim firman-Mu terjadi di seluruh Malaysia Tuhan, setiap suku, bahkan di kampung, di desa, di pedalaman Tuhan, di ibu kota Kuala Lumpur dan setiap ibu kota Kuching dan juga kota Kinabalu. Ada lawatan Tuhan, ada pencurahan Roh Kudus. Walaupun bumi tergoncang, tapi kerajaan-Mu tidak akan tergoncang, karena kami percaya Yesus bertakhta, Yesus Raja atas segala raja. Engkau Alfa dan Omega. Kami tetap klaim dan percaya firman-Mu Tuhan. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terang-Mu yang ajaib. Terang-Mu akan bersinar atas gereja, atas pemimpin-pemimpin. Semua jemaat Tuhan bersatu, bersepakat menantikan kedatangan-Mu. Menanti penuaian jiwa-jiwa, transformasi terjadi atas bangsa kami, Malaysia. Terima kasih Bapak. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin, amin. Haleluya. Kita serahkan. Ya, haleluya. Sebelum kita terus berdoa selanjutnya, mari kita menyapa Tuhan sekali lagi. Ya, kita siapkan diri kita. Wah, sangat luar biasa. Dalam pagi ini sangat luar biasa. Tiba-tiba, ya. Mari kita siapkan diri kita. Ya, kita menyembah Tuhan dengan awan kemuliaan. Haleluya. Ya Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Memenuhi hatiku, Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan,
Tuhan yang kami sudah dengar tadi Tuhan, agar hari ini Tuhan, agar setiap kami masuk ini pada pagi hari, dikuatkan iman itu oleh kuasa Tuhan pada hari. Amin. Haleluya. Segala-galanya akan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bangkit semuanya. Ya haleluya. Sama-sama kita pada pagi hari ini. Mungkin pada pagi ini kita akan goyang ya, walaupun dalam Zoom ya, dimanapun kita berada. Kalau boleh bangkit ya, kalau boleh menari untuk Tuhan hari ini. Haleluya. Dari utara ke selatan, mendengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. lagi kemuliaannya, Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. haleluya. Dari utara ke Ke selatan, dengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. haleluya. Amin. Yesus yang ditinggikan. Amin. Amin. Haleluya. Satu lagi. Mari kita menyembah. Saya pada pagi hari ini kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bantulah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Kami serahkan hati Tuhan.
selalu iman masyarakat agar bersihkan narbala bersih sedangkan hanya itu kerinduanku menyenangkanmu Tuhan sedangkan hatimu hanya itu kerinduanku menyenangkanmu senangkanmu hanya itu kerinduanku menyenangkanmu hanya itu kerinduanku hanya itu kerinduanku hanya itu Reverend Miran. Haleluya, salam, salam, salam. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena Dia mendengar setiap doa kita, Dia mendengar setiap seruan kita, Dia mendengar setiap keluhan dan rintihan hati setiap pribadi kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya melihat ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan di hari-hari terakhir ini, khusus untuk rakyat Malaysia. Dan saya melihat bahwa itu adalah berkaitan, dia ada suatu hubung kait dengan firman Tuhan yang ada di dalam Yehezkiel 37 ayat 7 dan 8, di mana ayat 7 berkata, lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini dilihat oleh Nabi Yehezkiel, tulang-tulang yang sedang berserakan di sana sini. Kita tahu bahwa tulang-tulang itu adalah rangka yang telah lama mati, yang telah lama meninggal, dan tidak ada kehidupan di sana. Ketika Nabi Yehezkiel itu diperintahkan untuk bernubuat, maka terjadi suatu kehidupan, terjadi suatu kebangkitan, terjadi suatu perubahan, terjadi suatu restorasi kepada tulang-tulang itu, sehingga akan terjadi suatu perkara yang dahsyat. Dan saya melihat di masa mendatang ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masa mendatang, di masa mendekat ini, ya, akan terjadi suatu perubahan kepada bangsa
dan suku yang ada di Malaysia. Bukan saja kebangkitan rohani, bukan saja gerakan-gerakan penginjilan itu semakin bergerak dengan lebih pantas, bukan saja akan terjadi pemulihan rohani kepada bangsa-bangsa yang ada di Malaysia. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat ada suatu kebangkitan dari segi kekuatan ekonomi Malaysia. Akan ada sesuatu kekuatan ekonomi Malaysia bangkit. Dan akibat daripada kebangkitan pemulihan ekonomi Malaysia di masa mendatang ini, dalam masa terdekat, dan saya melihat itu akan bermula pada bulan April. Dia akan start pada bulan April. Apabila ini terjadi, saudaraku dikasihi Tuhan, maka genaplah firman Tuhan yang berkata bahwa berkat orang fasik itu akan menjadi milik orang benar. Amin. Berkat orang fasik itu akan menjadi milik orang benar. Gereja-gereja Tuhan bukan saja bangkit untuk memenangkan jiwa. Gereja-gereja Tuhan bukan saja bangkit untuk memberitakan Injil, tetapi gereja-gereja Tuhan akan bangkit untuk menjadi berkat dari segi ekonomi. Gereja-gereja Tuhan di Malaysia akan menjadi berkat dari segi ekonomi. Setiap pribadi-pribadi, jiwa-jiwa yang dimenangkan dari segi rohani, gereja Tuhan akan dapat memberikan pertolongan dari segi ekonomi, dari segi fisikal, dengan lebih baik, dengan lebih dasar. Apabila terjadi pemulihan ekonomi Malaysia, dan itu pasti terjadi, saya melihat itu pasti terjadi. Haleluya. Apabila gereja Tuhan bangkit dalam kebenaran, berkat Tuhan ada di atas orang benar, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Amin. Itu akan terjadi apabila gereja bersatu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mendeklarasikan firman Tuhan di dalam Bilangan 6. Bilangan 6 ayat 24. Di mana saudara, Tuhan berfirman, Aku akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Firman Tuhan ini pasti terjadi ke atas gereja-gereja di Malaysia dan secara umumnya di seluruh Malaysia, di mana Tuhan akan melindungi dan memberkati gereja. Apabila gereja Malaysia diberkati, apabila para hamba Tuhan diberkati, apabila umat Tuhan diberkati, maka seluruh bangsa di Malaysia juga diberkati, dilindungi, disinari oleh kemuliaan wajah Tuhan. Tuhan akan senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepada gereja-gereja di Malaysia. Dan apabila gereja-gereja di Malaysia senantiasa berhadapan dengan wajah-Nya Tuhan, maka cahaya kemuliaan Tuhan itu akan memenuhi Malaysia. Maka akan ada damai sejahtera, akan ada suatu harmoni di Malaysia. Kebangkitan united kepada rakyat di Malaysia akan terpancar melalui kemuliaan yang diterima oleh gereja-gereja yang ada di Malaysia daripada Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, saya berdoa untuk
pemimpin-pemimpin gereja-gereja denominasi di seluruh Malaysia. Akan terjadi suatu unity, akan terjadi satu fellowship yang indah, akan terjadi suatu hubungan yang baik, akan terjadi suatu komunikasi yang baik, akan terjadi satu kerjasama yang baik, kerjasama yang indah di antara gereja-gereja, pemimpin-pemimpin gereja di seluruh Malaysia. Saya berdoa kebangkitan bukan saja rohani, bukan saja pemulihan rohani, bukan saja pemberitaan Injil yang dahsyat memenangkan ramai jiwa, tetapi kebangkitan ekonomi kepada gereja dan seluruh Malaysia, kepada orang benar dan seluruh Malaysia, di dalam dan di atas nama Yesus. Di atas nama Yesus, di dalam nama Yesus, terjadi di dalam nama Yesus dalam masa terdekat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Kita akan menyembah Tuhan dengan lagu ini. bow before your throne, and all the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, and all the saints and angels they bow before your throne, and all the elders they cast their crown before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. Hallelujah. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. And all
You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. I exalt thee, yes, Lord. I exalt thee. I exalt thee, Lord. Exalt thee, Lord. Oh, Lord. We exalt you, Lord. Yes, we exalt you. I exalt thee. I exalt thee. Oh, you are worthy, Lord. You are worthy of it all. Yes, you are worthy. You are worthy of it all. Hallelujah. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. I exalt thee, Lord. Yes, Lord. We exalt you. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Yes, Lord. I exalt thee. Hallelujah. Hallelujah. Sheke Barbana Mates. Saya serahkan kepada Pastor Alfius.
Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita bersemangat berapi-api. Ya. Kalau kalian lihat belakang saya, revival, kebangunan rohani. Kebangunan rohani dimulai dari pribadi kita. Pribadi kita akan membawa kebangunan rohani di keluarga kita, di gereja kita, di kota kita, di bangsa kita. Harus dimulai dari diri sendiri. Setiap pagi saya selalu berdoa. Paling tidak dari pukul 5 sampai pukul 7. Saya selalu berdoa secara pribadi. Menyembah Tuhan. Berdoa. Bible study secara pribadi setiap hari. Dan saya percaya firman Tuhan berkata, apabila 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dan kita mengatakan apabila mereka sepakat berdoa, Tuhan mendengar dan menjawab doa mereka. Haleluya, puji Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan secara khas berdoa untuk pembaharuan, untuk kebangunan rohani, untuk transformasi terjadi di Malaysia. Walaupun saya orang Indonesia, tetapi istri dan anak saya orang Malaysia, dan saya asli orang Borneo. Saya asli orang Borneo, dari orang Dayak. Dan majority yang paling banyak di Pulau Borneo adalah orang Dayak. Di orang Dayak seluruhnya kurang lebih 7 juta. Dan di paling banyak di Kalimantan, kurang lebih di Kalimantan Barat terpaksa kurang lebih 3 juta. Dan saya sangat bersemangat. Nah, ada satu ayat. Kita sering mendengar, kita sering membaca, tetapi saya mau itu tergenapi di Malaysia. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Ayat ini berbicara tentang kebangunan rohani. Ayat ini bicara tentang pembaharuan. Ayat ini bicara tentang transformasi. Tapi kita mau ayat ini tidak hanya kita baca, tetapi tergenapi. Alkitab katakan 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dan umatku, umat Tuhan, semua orang-orang percaya yang ada di seluruh Malaysia. Dan umatku, ini bicara tentang kebersamaan. Ini bicara tentang kesatuan. Biar ada semangat kebersamaan, ada semangat kesatuan. Seperti pagi hari ini, gereja kita berbeda, suku bangsa kita berbeda, bahkan negara kita berbeda, tapi kita punya semangat kebersamaan. Dan umatku, umat Tuhan, semua orang percaya. Makanya saya sangat suka kalau saya melayani bermacam suku bangsa yang berbeda selama berpuluh-puluh tahun ini. Nah, kalau saya masuk dalam suku bangsa yang berbeda, saya selalu memulai dengan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita punya doa yang sama. Bapa kami yang di sorga. Semua doa kita dimulai dengan Bapa kami yang di dalam sorga. Kita katakan, dan umatku, umat Tuhan, orang-orang percaya. Atas namaku, atas nama Tuhan, atas nama Tuhan Yesus. Disebut merendahkan diri. Umat Tuhan harus merendahkan diri, tinggalkan kesombongan. Tinggalkan kesombongan. Ada orang mengatakan gereja besar, gereja kecil, hamba Tuhan besar. Tidak ada hamba Tuhan besar, tidak ada hamba Tuhan kecil. Hamba Tuhan yang badannya besar mungkin ada. Sekali lagi, tidak ada hamba Tuhan besar, tidak ada hamba Tuhan kecil. Amin. Ya, merendahkan diri, punya roh kerendahan hati. Saya rindu hamba-hamba Tuhan kita semua ini punya roh kerendahan hati. Haleluya. Kemudian berdoa. Berdoa. Kebangunan rohani, pemulihan, semua segala itu terjadi dimulai dengan orang-orang yang berdoa. Puji Tuhan, sekarang banyak gerakan-gerakan doa. Sekarang Tuhan bangkitkan gerakan-gerakan di doa di Indonesia, di Malaysia, di bangsa-bangsa. Bahkan di Borneo sekarang ada banyak gerakan-gerakan doa. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian mencari wajah Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan.
Banyak orang Kristen, banyak jemaat yang sekarang jemaat pintar-pintar. Mereka mau cari tangan Tuhan, mau cari kuasa Tuhan. Kalau ada masalah datang ke gereja, cari pastor. Kalau sudah tidak masalah, lupa gereja, lupa pastor. Mereka hanya perlu tangan Tuhan. Mereka hanya cari kuasa Tuhan. Tapi mencari wajah Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan itu yang luar biasa. Kemudian Amin. berbalik dari jalan-jalannya yang bertobat. Kita rindu hamba Tuhan bertobat, pelayan-pelayan Tuhan bertobat, jemaat Tuhan, semua kita di sini bertobat. Tinggalkan mungkin pelayanan yang salah, cara yang salah yang kita lakukan. Itu bagian kita, yaitu merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, bertobat. Lakukan 4 perkara itu. Itulah langkah-langkah atau syarat-syarat kalau kita ingin mengalami kebangunan rohani dalam hidup kita, dalam keluarga kita, di gereja kita, di bangsa kita, negara kita, di negeri kita. Dan Tuhan berjanji, maka aku akan mendengar dari sorga. Haleluya. Bagian kita adalah berdoa, bagian Tuhan adalah mendengar doa kita, menjawab doa kita, dan mengampuni dosa mereka. Ketika kita bertobat, datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dosa kita. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Ya, sebesar apapun dosa kita pasti diampuni oleh Tuhan kalau kita datang dengan kerendahan hati mengakui. Tetapi dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Bagian Tuhan mendengar doa kita, mengampuni dosa kita. Nah, ini luar biasa. Serta memulihkan negeri mereka. Kita ingin terjadi pemulihan di negeri kita, di bangsa kita, di Malaysia. Saya setuju tadi itu. Pemulihan ekonomi penting. Tidak hanya pemulihan ekonomi, pemulihan politik. Kalau politik tidak stabil, ekonomi akan kacau. Perdana Menteri mengatakan, kalau politik kita tidak stabil, ekonomi kita pun akan kacau. Itu Perdana Menteri yang mengatakan, betul. Ya, ekonomi stabil, politik stabil, dan rohani itu stabil. Pada zaman kerajaan Salomo, ekonomi bagus, rakyat makmur. Politik bagus, Salomo terkenal. Tapi akhir-akhir hidup Salomo, rohani dia hancur. Salomo kawin banyak, Salomo jatuh dalam penyembah berhala. Dan disitulah kerajaan Israel hancur, pecah. Salomo lah yang menyebabkan kerajaan Israel itu pecah karena kerusakan rohani. Jadi 3 perkara yang penting Tuhan ingin pulihkan. Tuhan ingin pulihkan Malaysia. Ekonomi dipulihkan, politik dipulihkan, rohani dipulihkan. 3 ini tidak boleh dipisahkan. Rohani, ekonomi bagus, kalau rohani hancur semuanya akan hancur. Politik bagus, kalau rohani hancur semuanya akan hancur. Aku akan memulihkan negeri mereka. Tuhan berjanji akan memulihkan Malaysia. Saya deklarasikan, Tuhan akan memulihkan ekonomi Malaysia. Tuhan akan memulihkan politik Malaysia. Tuhan akan memulihkan kerohanian di Malaysia. Tuhan, Bapa di surga, saya datang kepadamu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kami sepakat ya Tuhan. Kami adalah umat-Mu, orang-orang percaya Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Aku berdoa, ampuni segala kesombongan umat-Mu ya Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Tuhan, saya berdoa Tuhan, bangkitkan gerakan-gerakan doa. Orang-orang yang mau berdoa untuk bangsanya Tuhan, di dalam nama Yesus. Bangkitkan penggerak-penggerak doa, bangkitkan orang-orang yang mau berdoa untuk Malaysia, di dalam nama Yesus. Dan saya berdoa Tuhan, biar pertobatan terjadi ya Tuhan, mulai dari umat-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap dosa, ampuni setiap kesalahan yang dilakukan oleh umat-Mu ya Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan, biar setiap umat Tuhan datang kepada Tuhan, tidak hanya mencari tangan Tuhan, tidak hanya mencari kuasa Tuhan, tetapi mencari wajah Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Pastor-pastor, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, Engkau berjanji mendengar doa umat-Mu, menjawab doa umat-Mu. Engkau berjanji Tuhan mengampuni umat-Mu Tuhan, di dalam nama, ampuni umat Tuhan yang ada di Malaysia Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan Engkau berjanji akan memulihkan negeri, akan memulihkan negeri Malaysia. Aku berdoa, aku nyatakan ekonomi dipulihkan,
politik dipulihkan, rohani dipulihkan di Malaysia Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di Malaysia, di kota-kota yang ada di Malaysia, di negeri-negeri yang ada di Malaysia, di gereja-gereja yang ada di Malaysia, dan di suku-suku bangsa yang ada di Malaysia Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kita yang percaya katakan amin. Amin. Shalom, amen. Bintulu is on fire for God. Api kemuliaan di Bintulu, amen, amen. Puji syukur pagi ini semua pendoa bersatu di Malaysia United Fire Wall. Dan kita melihat sesuatu baru terjadi. Dari buku Kejadian sampai buku Wahyu, Tuhan selalu lakukan yang baru. Dan pagi ini adalah pendoa-pendoa yang haus. Pendoa-pendoa yang hendak melihat sesuatu yang baru, anggur baru. A new wine memenuhi kita. Dan pagi ini saya melihat, sebelum saya serahkan waktu ini kepada Pastor Andrew Jalung, pagi ini saya melihat posisi rohani Malaysia. Posisi Malaysia adalah duduk di kaki Abba Bapa dan mendengar suara Abba Bapa. Malaysia sit at the feet of Abba Bapa and hear the voice of Abba Bapa. Karena itu Yesus mengajar kita untuk berdoa, Bapa kami di surga. Yesus sendiri duduk di kehadiran Bapa, mengambil masa duduk di kehadiran Bapa dan mendengar suara Bapa. Posisi ini memberi kekuatan untuk Yesus. Pagi ini, posisi ini akan memberi kekuatan untuk Malaysia. Malaysia, tetaplah berdoa. Posisi Malaysia sekali lagi saya melihat duduk di kaki Bapa. Wah. At the feet of Abba Father. Dan mendengar suara Abba Bapa. Posisi ini Roh Kudus berbicara melalui 1 Tesalonika 5 dan ayat 17. Tetaplah berdoa Malaysia. Tetaplah berdoa. Doa ini memberi satu pernafasan yang baru. Seperti yang ditulis di Ezekiel 37. Spiritual breathing is taking place in Malaysia. Oh la batika mondo lohote ke hata mondo. Dan hari ini hasrat Bapa adalah untuk memenuhi kita di posisi ini. Amen. Bapa sendiri memanggil pendoa-pendoa di Malaysia yang kekasih. Yudas 1 dan ayat 20. Di posisi ini diberikan. My beloved, Yesus memanggil kita kekasih. Bapa mengasihi Malaysia. The Father is pouring out His love to Malaysia. Father is love. God is love. Oh, tekabon tekab. Bangunlah dasar imanmu yang suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dalam posisi ini. Posisi kita adalah di dalam Roh Kudus. Tindakan kita adalah di dalam Roh Kudus. Pergerakan kita adalah di dalam Roh Kudus. An army is rising in Malaysia. Satu tentera yang besar yang akan bergerak dalam kasih. Will move in love. Posisi ini
duduk di kaki Bapa dan mendengar suara Bapa, posisi ini akan memberi semua jawaban untuk Malaysia. Karena Yesus Kristus berbicara pagi ini melalui Roh Kudus. Ada hal-hal yang akan datang dari posisi ini. I pray we will continue to position ourselves at the feet of Abba Father and hear the voice of Abba Father. Karena posisi ini akan memberi persiapan untuk Malaysia, untuk perkara-perkara hal-hal yang akan datang. Yesus Kristus dalam pelayanannya setiap kali berada di kehadiran Bapa. Persiapan untuk pelayanan bermula di kehadiran Bapa untuk Yesus. Segala cabaran-cabaran, persiapan bermula di kehadiran Bapa. Bapa memberi Yesus otoritas. Pagi ini Bapa memberi otoritas untuk semua pendoa-pendoa. Karena hal-hal yang akan datang, kita diberi otoritas untuk mengatasi lebih dari pemenang. I'm just seeing this very strong. Malaysia is at the feet of Abba Father. And hearing the voice, wow, Abba Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Posisi ini akan memberi jawaban, persiapan untuk semua perkara-perkara yang akan datang. Tetaplah berada di posisi di kaki Abba Bapa. Banyak keperluan di Malaysia, banyak keperluan, banyak cabaran di Malaysia, banyak situasi di Malaysia, tapi satu posisi ini, satu perkara ini yang kita berada melalui Malaysia United Firewall akan memberi jawaban untuk semua perkara. Untuk keluarga anda, Tuhan akan memberi kemenangan. Untuk pelayanan anda, Tuhan akan memberi otoritas. Satu posisi ini. I'm just seeing so beautiful. Remain at the feast. Sebelum kita bergerak untuk semua pelayanan-pelayanan kita. Pelayanan yang paling utama adalah, paling istimewa, paling penting adalah pelayanan di kaki Abba Bapa. Ministry at the feet of Abba Bapa. Maksudnya Malaysia merendahkan diri dan memuliakan Tuhan. God is healing. Satu posisi ini saya melihat seperti yang dinubuat oleh Pastor Mira. Pemulihan terjadi di ekonomi Malaysia bila kita berada di kaki Bapa. Kerana Bapa, hasrat Bapa adalah selalu memberi pertambahan. Tidak ada kekurangan untuk Malaysia bila Malaysia berada di kaki Abba Bapa dan mendengar suara Bapa. Tidak ada kekurangan. Dan terakhir, a army is rising. Ezekiel 37 dan ayat 10 melalui posisi ini yang berada di kaki Abba Bapa dan mendengar suara Bapa. Bapa sendiri membangkitkan tenteranya yang akan bergerak melalui 1 Korintus 13 dan ayat 13. Saya melihat dengan jelas, this army is written 1 Korintus 13 dan ayat 13. Iman dan harapan kita di dalam Yesus Kristus. Dan paling dahsyat dan paling besar di tentera ini adalah kasih. Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi satu sama lain. Tidak kira bangsa, suku. Haleluya. This nation Malaysia will be called a praying nation. Malaysia will be called a praying nation. Ya, ramai melihat Malaysia banyak cabaran, banyak kesesakan. But they will come to know one day, sudah terjadi akan bermula.
Malaysia will be called a praying nation. Father, we thank you pagi ini. Sungguh indah kita berada di kaki Abah Bapa dan mendengar suara Abah Bapa. I just pray every one of you yang ada di sini setiap hari hear and listen the beautiful voice of Father. Karena Father memanggil kamu kekasih yang dikasihi, beloved. Father, I thank you this morning. Dan saya serahkan waktu ini kembali kepada Pastor Edwin Jalon. Terima kasih untuk memberi kita kesempatan ini melalui Malaysia United Firewall. An army is rising. Ezekiel 37 and verse 10 is for MU FC Malaysia United Firewall. God bless you. God bless you. Amen. 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 Thank you Pastor Derwin. Thank you buat tim daripada Apostolic Prophetic Movement yang luar biasa pagi hari ini. Wow, luar biasa. Haleluya. Kita bersyukur atas pertemuan yang saya percaya satu appointment yang divine appointment daripada Tuhan untuk orang-orang yang percaya. Seperti firman yang tadi Pastor Derwin kongsikan yang terakhir. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi apabila heaven invade the earth. Ketika syurga menguasai kita, keluarga kita, pelayanan kita, kehidupan kita, ekonomi kita. Saudara, saya percaya ketika kita belajar melayani di kaki Bapa, ketika kita belajar duduk dan mendengar suara Bapa, itu akan terjadi. Amin. Kuasa ilahi Tuhan, pengurapan, otoritas yang luar biasa saya percaya akan Tuhan alirkan melalui gerejanya, sehingga transformasi ekonomi dan semuanya seperti yang kita dengar tadi. Thank you. Mari kita sekali lagi kita berdoa, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Wow, luar biasa, sungguh luar biasa. Oh rakabasi kidirian tadarabasuku. Terima kasih buat Apostolic Prophetic Team yang memimpin pada pagi ini. Bapak luar biasa, tim yang luar biasa, kami percaya biarlah gerakan ini juga terjadi dalam hati setiap orang yang percaya, khususnya di Malaysia Tuhan. Rakarapasiti diriya kandarabasu rokodorobosiki. Diberkatilah semua yang hadir pada pagi hari ini. Diberkatilah keluarga, gereja, pelayanan, usaha, apapun Tuhan. Kami berdoa satu-satu unity yang luar biasa Tuhan. Unity yang bukan hanya dipercakapkan dengan mulut, tapi satu unity secara rohani Tuhan Yesus, yang membawakan kami kepada satu di mana hati Bapa sedang berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Haleluya. Thank you semuanya. Kita jumpa lagi minggu depan jam 6.30 pagi sampai 8. Thank you sekali lagi buat tim, Pastor Jiper, Pastor Derwin, terima Pastor kasih. Kenny, siapa lagi berujang. Wow, luar biasa nih Pastor Alfius, Pastor Miran, Pastor Joel. Terima kasih. Thank you all. Thank you. Semuanya yang hadir. Thank you. Pastor Derwin, terima kasih. Pastor Kenny, terima kasih. Ya, Pastor Miran, terima kasih. Elda Hezekiah, terima kasih Sta ini, Ibu Helen, Lena, terima kasih semuanya, terima kasih kesempatan melayani bersama pagi ini. Haleluya, haleluya. Tetap semangat, tetap berdoa. Ya, terima kasih untuk message yang berapi-api daripada Pastor Alfius. Wah, luar biasa. Saya panas sudah nih. Haleluya. Betul. Ya, ada. Okay, shalom, shalom. So I'll end the meeting. Okay, Pastor Derwin. God bless. God bless. Thank you. Well done. Yeah, excellent. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Shalom, shalom. 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 Amen. 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 Amen.